Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Azka Zahra dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan beberapa soal PTS Kimia. Oke, soal yang pertama. Berikut ini data hasil titrasi antara CaOH2 dengan larutan asam asetat 0,1 molar. Datanya sebagai berikut, yaitu pada percobaan 1, 2, 3 volume CaOH2 adalah 20 ml, sedangkan volume CH3COOH pada percobaan pertama 10,10 ml, percobaan kedua 9,90 ml, dan percobaan ketiga 10,00 ml. Berdasarkan pada data tersebut, massa CaOH2 yang bereaksi adalah dengan diketahui ArCa sama dengan 40, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rata-rata volume dari CaOH2 dan volume CH3COOH. Pertama yaitu volume CaOH2. 20 ditambah 20 ditambah 20 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini datanya ada 3. Jadi hasilnya 20 ml. Diubah ke liter, hasilnya 0,02 liter. Sedangkan volume CH3COOH yaitu 10,10 ditambah 9,90 ditambah 10,00 atau 10. Dibagi 3 juga karena datanya juga ada 3. Hasilnya 10 ml, diubah menjadi liter, hasilnya 0,01 liter. Setelah mencari volume, dilanjutkan dengan mencari mol dari CH3COOH dengan rumus M dikali V. M-nya itu dari sini 0,1 molar dikali 0,01 liter, hasilnya 0,001 mol. Setelah mencari mol dari CH3COOH, dilanjutkan dengan mereaksikan CaOH2 ditambah CH3COOH menjadi CaCH3COO2 ditambah H2O. Lalu kita setarakan menjadi seperti ini. Setelah mereaksikannya, kita dapat menghitung mol CaOH2 yaitu setengah dikali 0,001. Setengahnya dari mana? Setengahnya itu dari koefisien CaOH2 kan 1 diper sama koefisien CH3COOH2 dikali mol CH3COOH yaitu 0,001. Maka setengah dikali 0,001 hasilnya 0,005 mol. Nah, karena yang ditanya adalah masanya, kita dapat mencarinya dengan rumus polaritas yaitu massa atau Gr per mR. Nah, jadi N CaOH2 sama dengan 0,0005, Gr per mR sama dengan 0,005. Nah, sebelum kita substitusikan ke rumusnya, kita perlu cari dulu nih mR-nya berapa. Nah, cari mR itu caranya seperti ini. mR CaOH2, Ca plus 2O plus 2H. Ini O sama H-nya sama-sama dikali 2 karena dia jumlahnya ada 2. Maka hasilnya jadi 40 ditambah 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 1. Hasilnya 74. Maka Gr per mR, mR 74 sama dengan 0,0005 dikali silang, hasilnya 0,0370 gram. Atau bisa juga ditulis 0,037 gram. Yang A jadi jawabannya. Lanjut, soal yang kedua adalah pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita dapat mencobanya satu persatu dengan cara cepat, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Tapi kita bisa pakai cara cepat ini dengan syarat koefisien antara larutannya sama. Nah, langsung aja kita coba pada larutan yang pertama, ini yang A. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya 0,2, V1-nya 100 sama dengan M2-nya 0,1 dikali V2-nya 100. Nah, dapat dihasilkan 20 sama 10. Nah, untuk bisa mengetahui dia penyangga atau bukan, ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah mol lemah lebih dari mol kuat dan hasil M1 dikali V1 tidak sama dengan M2 dikali V2. Mari kita cek sama-sama. M1 dikali V1 tidak sama dengan M2 dikali V2.
Di sini 20 dan 10, maka otomatis mereka tidak sama, berarti syarat yang ini memenuhi. Syarat yang selanjutnya, mol lemah lebih dari mol kuat. Mol lemah itu yang 20, mol kuat itu yang 10, berarti otomatis mol lemahnya lebih besar daripada mol kuat. Jadi ini juga memenuhi. Karena di sini pilihannya cuma disuruh pilih satu, jadi otomatis jawabannya yang A. Soal ketiga, perhatikan reaksi berikut ini. Reaksinya ada 4. Yang pertama HF ditambah H2O jadi F- plus H3O plus 2, NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus ditambah OH-. Yang ketiga ada C6H5COOH ditambah H2O jadi C6H5COO- ditambah H3O plus. Dan reaksi yang keempat ada RnH2 ditambah H2O jadi RnH3 ditambah OH-. Nah, air merupakan salah satu zat yang bersifat amfoter, artinya dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan air bertindak sebagai basa adalah, jadi kita disuruh mencari air yang menjadi basa. Pada reaksi berapa aja sih? Untuk mengerjakan soal yang nomor 3 ini, pertama-tama kita harus tahu dulu teori dari Bronsted-Lowry, yaitu menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberikan proton, donor H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau akseptor H+. Nah, jadi untuk kita tahu mana aja sih reaksi yang H2O-nya atau airnya bertindak sebagai basa, kita harus cek satu-satu. Yang pertama adalah HF ditambah H2O menjadi F- ditambah H3O+. HF ini berperan menjadi donor H+ atau bersifat asam. Nah, H2O-nya berperan sebagai akseptor H+, yaitu bersifat basa. Maka pada persamaan pertama, H2O-nya atau airnya bersifat basa. Persamaan kedua, NH3 plus H2O jadi NH4 plus OH-. NH3 ini di sini berperan menjadi akseptor H+ bersifat basa dan H2O berperan sebagai donor H+ atau asam. Jadi pada persamaan kedua ini airnya atau H2O-nya bersifat asam. Pada persamaan ketiga, C6H5COOH ditambah H2O menjadi C6H5COO- plus H3CO+. C6H5COOH itu berperan sebagai donor H+ atau asam, maka H2O-nya atau airnya berperan sebagai akseptor H+ bersifat basa. Maka pada persamaan ketiga ini H2O atau airnya bersifat basa. Persamaan yang terakhir, persamaan keempat, itu RnH2 ditambah H2O menjadi RnH3 ditambah OH-. RnH2 ini berperan sebagai akseptor H+ atau bersifat basa, dan H2O-nya berperan sebagai donor H+ atau bersifat asam. Ini harusnya asam ya, bukan basa. Jadi RnH2-nya bersifat basa karena dia akseptor H+. Nah, sedangkan H2O-nya ini donor H+ bersifat asam. Maka dapat kita simpulkan air yang bertindak sebagai basa ada pada reaksi pertama dan juga reaksi ketiga. Jadi 1 dan 3. Maka jawabannya yang B. Soal yang keempat. Berikut ini data hasil uji 2 jenis air limbah dengan beberapa indikator sebagai berikut. Datanya ini, indikator yang pertama adalah indikator lakmus. Trayek pH-nya 4,5 sampai 8,3. Perubahan warnanya yang 4,5 merah, yang 8,3 biru. Air limbah A warnanya biru, air limbah B warnanya merah. Indikator kedua ada trayek pH 4,2 sampai 6,2. Perubahan warnanya 4,2 untuk merah, 6,2 untuk kuning. Air limbah A warna kuning, air limbah B warna merah. Indikator yang ketiga ada BTB dengan trayek pH 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya untuk 6,0 kuning, 7,6 biru. Air limbah A warnanya biru, yang B warnanya kuning. Dan indikator yang terakhir ada PP, trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0. Perubahan warnanya untuk 8,3 tak berwarna dan 10,0
perubahan warnanya merah. Air limbah A merah, air limbah B tak berwarna. Yang ditanyakan adalah harga pH dari air limbah A dan B berturut-turut adalah. Untuk mengerjakan soal yang keempat ini, kita harus analisis informasi apa saja yang disampaikan oleh soal. Pada limbah A, indikator lakmus warnanya biru. Trayek pH-nya 8,3. Terus indikator MM-nya warna kuning. Trayek pH-nya 6,2. Indikator BTB warnanya biru. Trayek pH-nya 7,6. Indikator PP warnanya merah. Trayek pH-nya 10,0. Ini 8,3, 6,2, 7,6, 10,0. Semuanya ada di ruas kanan. Terus kalau yang limbah B ini, indikator lakmus warnanya merah, 4,5. Indikator MM warnanya merah, trayek pH-nya 4,2. Indikator BTB warna kuning, trayek pH-nya 6,0. Indikator PP warnanya tak berwarna, trayek pH-nya 8,3. Ini 4,5, 4,2, 6,0, 8,3. Semuanya ada di ruas ini, ruas kiri. Kita simpulkan di sini harga pH-nya dari air limbah A dan B adalah yang E, yaitu lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 4,2. Soal yang kelima atau soal yang terakhir, perhatikan data titrasi asam basa berikut. Jika massa jenis larutan BaOH2 sama dengan 1,2 gram per mililiter, kadar persen massa BaOH2 yang terdapat dalam larutan BaOH2 tersebut adalah, diketahui MrBaOH2-nya 171. Nah, untuk mengerjakan soal yang terakhir ini, pengerjaannya mirip-mirip sama soal yang nomor 1 tadi, yang pertama. Jadi pertama-tama kita harus cari rata-rata larutan dari HCl sama BaOH2. HCl itu 25 tambah 25 tambah 25 dibagi 3. Sama dibagi 3 karena ini datanya juga ada 3. Jadi dibagi 3. Hasilnya 75 dibagi 3, 25 ml. Kita ubah lagi menjadi liter, jadi 0,025 liter. Sedangkan rata-rata volume BaOH2 19,8 ditambah 20 ditambah 20,2 dibagi 3. Dibagi 3 juga karena di sini itu datanya ada 3. Jadi hasilnya 20 ml. Diubah ke liter, jadi 0,02 liter. Nah, kalau udah cari volumenya, kita dapat mencari mol dari HCl. Mol HCl itu sama rumusnya M dikali V. M-nya 0,2 karena di sini diketahui HCl 0,2 molar. Volumenya yang ini 0,025 liter. Hasilnya 0,005 mol. Nah, setelah mencari mol HCl, kita reaksikan lagi HCl ditambah BaOH2. Jadi BaCl 2 ditambah H2O. Terus seperti biasa kita setarakan. Jadi kalau misalnya kita udah cari reaksinya, kita bisa cari nih mol dari BaOH2 sama dengan 0,0025. 0025 dari mana? Dari sini, dari setengah dikali 0,005. Setengahnya dari koefisien BaOH2-nya kan 1. Terus diper sama koefisien HCl-nya 2, terus dikali sama ini nih, sama mol dari HCl yaitu 0,005. Nah, maka hasilnya 0,0025. Lanjut, untuk mencari M-nya kita tinggal pindah ruas, terus jadi 0,0025 dibagi 0,02, hasilnya 0,125. Nah, karena yang ditanya di sini adalah kadar dari larutan BaOH2, rumusnya itu kadar tuh M sama dengan 10 dikali P dikali persen per mR. mR kan udah diketahui nih tadi, ada 1/1. P ini itu adalah massa jenis. Massa jenis BaOH2 di sini kan 1,2 gram per mililiter. Jadi M-nya ini tadi kita dapat 0,125, terus sama dengan 10 dikali P-nya 1,2 dikali persen per 171. Nah, persennya dapat kita
Simpulkan, dapat kita hitung, hasilnya adalah 1,78%. Maka jawabannya adalah yang C. Sekian video pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.